وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمطيعين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسمعهم المشكور وسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لن تبور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia, hikmat dan sakral ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dan terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan menunaikan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita agungkan asma Allah dengan memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih di hari kemenangan yang bahagia ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tenggelamnya matahari di kaki langit belahan barat akhir bulan Ramadan, gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di seluruh dunia sebagai ungkapan rasa syukur yang dalam, menyongsong datangnya hari kemenangan dan bahagia dan penuh ampunan. Suasana malam 1 Syawal semakin semarak dan syahdu oleh gema takbir dan tahmid bersamaan dengan hilir mudiknya orang-orang yang menyampaikan zakat fitrahnya. Sungguh besar terasa nikmat kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Suasana menjadi semakin sakral dan syahdu ketika kaum muslimin pergi berbondong-bondong menuju ke masjid-masjid, musola-musola, dan ada pula yang ke tanah-tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Pada saat ini nampaklah di hadapan kita wajah-wajah yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan bersatu dan berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu sujud di hadapan Allah sebagai pernyataan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya setelah serta kemenangan di hari yang mulia ini. Hari yang mulia ini merupakan hari kemenangan kaum muslimin setelah sebulan penuh melakukan jihad besar, bertempur melawan musuh yang selalu mengintai dan melekat dalam diri mereka, yaitu hawa nafsu. Selama 1 bulan penuh, pada siang hari Ramadan kita menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan pada malam harinya kita lakukan sholat tarawih, tadarus Quran, iktikaf dan berzikir, memperbanyak sedekah dan berbagai amal soleh lainnya. Kita tunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah di akhir Ramadan. Maka hari ini tibalah saatnya hari kemenangan bagi kita semua.
umat Islam di seluruh dunia pada hari ini merayakan kemenangan dengan mengagungkan kebesaran asma Allah dengan bertakbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan yang didasarkan dengan keimanan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan Ramadan, amal-amal kebagusan kita dilipat gandakan, doa-doa kita diijabah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, andai saja umat-umatku tahu keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, maka pasti umatku berharap seluruh tahun dijadikan bulan Ramadan. Oleh karena itu, andaikan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, mari kita sambut Ramadan dengan perasaan gembira dan hati ikhlas dan senang. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Jika ia diwafatkan pada waktu itu, dipanggil oleh Allah dalam keadaan hatinya bergembira dan senang menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Itu baru bergembira, apalagi yang sudah melaksanakan puasa, malamnya bertarawih, tadarus Quran, iktikaf, berzikir, bertasbih, membaca sholawat, sedekah dan ibadah yang lainnya. Itu amat sangat besar balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan untuk bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Maka oleh karena itu kata ulama, yang pertama tempat kita meminta maaf adalah orang tua kita. Kita datang kepada orang tua kita datang kepada mereka, mencium tangan mereka, meminta maaf dengan ikhlas kepada orang tua kita. Jangan kita menjadi anak ini ego, tidak merasa tidak ada salah kepada orang tua kita, apalagi naudzubillah min dzalik, merasa orang tua yang salah kepada kita. Maka tidak ada alasan seorang anak tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Maka inilah momen yang luar biasa untuk kita datang kepada orang tua kita sowan kepada mereka untuk meminta maaf. Dan kita sebagai orang tua jangan juga ego, tidak mau memaafkan anak-anak kita. Hendaklah kita memaafkan, mengikhlaskan sebesar apapun kesalahan anak kita. Wajib kepada orang tua untuk memaafkan kesalahannya. Karena ulama katakan, ketika orang tua tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, maka hakikatnya ia menjerumuskan anaknya ke dalam api neraka. Maka sungguh tidaklah berakhlak orang tua yang ridho melihat anaknya masuk neraka karena ia tidak memaafkan anaknya. Oleh karena itu orang tua dan anak harus saling maaf-maafkan dan saling ikhlas-mengikhlaskan. Dan tugas kita seorang anak yaitu selalu menjadi kebanggaan orang tua, selalu berbakti kepada orang tua selagi orang tua kita masih ada, masih diberikan umur panjang oleh Allah. Masih diberikan umur panjang oleh Allah. Jangan kau sia-siakan mereka, jangan kau sakiti hatinya, jangan kau hinakan mereka, muliakan mereka, sayangi mereka apapun keadaannya, cari keridhoannya, karena pintu surga ada di kedua orang tua kita. Sebelum terlambat, sebelum orang tua kita dipanggil oleh Allah, sebelum orang tua kita diwafatkan oleh Allah, karena kalau orang tua kita sudah tidak ada, penyesalan yang akan kita rasakan. Menyesal kita tidak berbakti kepada orang tua kita, menyesal tidak berbuat baik kepada mereka, tidak memuliakan mereka, tidak menuruti perintah-perintahnya, dan yang paling menyesal kita tidak bisa melihat lagi wajahnya, tidak bisa melihat senyum dan tawanya, tidak bisa mendengar lagi suaranya, dan tidak bisa memeluk dan mencium tangannya. Kita hanya bisa mengingat kenang-kenangan bersama orang tua kita, dan hanya bisa mendoakan
Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah senantiasa ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak jangan sampai kita melupakan orang tua kita walaupun mereka sudah tidak ada, sudah tidak bersama kita. Kita kirimkan doa, kita bantu doa karena orang yang sudah tiada itu sangat membutuhkan doa dari kita semua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil muwawwid." Tidak ada mayat yang berada di dalam kuburnya kecuali ia seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menunggu setetes doa yang dikirimkan anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun teman-temannya. Karena ketika ia mendapatkan doa, maka hal itu lebih ia sukai dibanding dunia dan seluruh isinya. Oleh karena itu, kita jangan bosan-bosan untuk mendoakan orang tua kita. Kita datang ke makam orang tua kita berziarah ke makamnya, kita rawat dan kita bersihkan makamnya. Jangan sampai makam orang tua kita tidak terurus, apalagi sampai kita lupa di mana letak makam orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.